Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, kita bisa kembali membahas kitab Takrib ya, halaman yang ke-28 ya, mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Takrib ini kita mendapatkan berkah dan mendapatkan kebaikan. Kita akan membahas hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram atau muhrim ya. Jadi muhrim itu adalah orang yang sedang ihram. Sedang ihram itu maksudnya sedang melaksanakan ibadah haji, sedang melaksanakan umroh. Kalau yang haram di nikah bukan muhrim tapi mahram ya. Jangan salah, mahram. Saya tidak sendirian, ada beberapa santri di sini, ada Teh Ariyanti, ada Teh Ida Hayati ya. Ini santri yang sudah besar ya. Dan ada Parih, ada Pakih, ada Faiz. Silakan Teh Ariyanti untuk membacakan teksnya tersebut. Silakan, halaman 28. Ya, paslun, ini satu pasal. Wa yahrumu haram alal muhrimi terhadap orang yang sedang ihram. Alal muhrimi terhadap orang yang sedang ihram. Asrotu asya'a 10 perkara. Nah, coba nanti dihitung supaya tidak keliru. 10 perkara itu apa? Pertama coba. Labsul mahiti, memakai, labsu itu memakai, al-mahiti, kain yang berjahit, ya, topi yang berjahit. Pokoknya segala yang berjahit itu namanya al-mahiti. Orang yang sedang ihram tidak boleh memakai al-mahiti, kain yang berjahit. Yang pertama. Yang kedua, watagtiyatur ro'si, ya, tagtiyatur ro'si. Yang keduanya itu menutup kepala. Ya, minar rojuli, bagi laki-laki. Minar rojuli, bagi laki-laki. Tagtiyatur ro'si, ya, menutup kepala, ya, minal rojuli, untuk laki-laki. Misalnya menutup kepala pakai kopea, menutup kepala pakai sorban, menutup pakai kepala, yang sesuatu yang biasa digunakan untuk menutup kepala. Itu untuk laki-laki ya. Yang pertama itu, yang kedua, yang ketiga, wal wajhi minal mar'ati, dan wajah maksudnya menutup wajah, minal mar'ati, bagi perempuan ya, sedang ihram ya, sedang haji atau umroh, dari mulai ihram sampai tahallul itu tidak boleh menutup wajah bagi perempuan, menggunakan penutup wajah. Itu yang ketiga itu ya. Yang kedua. Nah, sekarang selanjutnya watarjilus sya'ri. Tarjilus sya'ri itu menyisir rambut. Tarjil menyisir, asy'ari rambut, menyisir rambut pakai sisir. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau nyisirnya pakai tangan nih? Supaya rapih gitu, supaya tidak acak-acakan rambutnya. Ya, itu masuk ke dalam kategori menyisir, ya. Jadi kalau sedang ihram kita tidak boleh menyisir rambut. Yang ketiga itu, yang keempat, wahalkuhu, mencukur rambut. Ya, tidak boleh mencukur rambut, mencabut bulu rambut, menggunting rambut, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, atau bulu-bulu yang lain pada saat ihram itu tidak dibenarkan. Ya, walhalku, wahalkuhu, alku itu mencukur rambut. Yang keberapa itu barusan? Yang keempat. Sekarang yang kelima, wataklimul azfari, taklim, memotong, al-azfar, apa ini? Jari, memotong kuku, bukan memotong jari ya.
memotong kuku pakai catok atau pakai gunting ya, kecuali misalnya kalau di kuku itu ada yang pecah mengganggu ya, ya itu dicopotkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan normal ya, taklimul azfar atau memotong kuku itu tidak dibenarkan. Yang kelima itu. Yang keenam, watibu. Watibu itu memakai wangi-wangian. Sengaja kita membawa parfum, apakah menggunakan parfum misalnya yang terbuat dari darah kijang itu apa namanya itu, minyak kasturi misalnya, atau ya parfum-parfum yang lain lah ya, sengaja untuk mengharumkan badan. Nah itu tidak dibenarkan, kecuali kalau begini, kalau kita lewat ke suatu tempat, ternyata di situ ada parfum, lalu badan kita itu menjadi harum dengan parfum, tidak sengaja kita menggunakan parfum, itu tidak terlarang ya. Yang kelima itu watibu, tib itu memakai harum-haruman. Yang keenam ya. Sekarang yang ketujuh, wa qatlus soidi. Qatlus soidi itu membunuh binatang buruan. Ya, membunuh kijang, membunuh misalnya di Mekah itu kan banyak burung merpati itu ya. Banyak sekali merpati itu. Saya ketika berada di hotel, di samping jendela itu ada burung merpati yang beranak begitu ya. Kalau di tanah air saya ambil itu. Tapi di Mekah itu tidak boleh ya. Jadi qatlus saidi ya, soidi membunuh binatang buruan itu tidak dibenarkan. Yang kedelapan, wa akadun nikahi, akad nikah. Nah, akad nikah itu baik yang nikah misalnya sedang ihram ya, kita melakukan akad nikah, mengambil berkah dari Mekah gitu, atau menikahkan orang lain, atau menjadi wakil ya, mempelai laki-laki ya, atau wakil dari wali, itu juga tidak boleh. Kalau mau nikah di Mekah boleh ya, tapi sebelum ihram atau sesudah ihram haji atau umroh, itu silahkan selesaikan dulu haji ya. Menjelang pulang misalnya kita melakukan akad nikah, itu silahkan ya, begitu ya. Itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9, wal wat'u. Wat'u itu jima ya, hubungan suami istri di Mekah. Itu kan biasanya jamaah haji itu setelah tahalul beres haji ya, ingin melakukan hubungan suami istri, itu silahkan ya, minjem kamarnya karom ya. Karom itu ketua rombongan, atau karu ketua regu, itu silahkan ya. Nah itu boleh. Tapi kalau sedang ihram, dari mulai ihram sampai tahalul itu tidak boleh ya melakukan hubungan suami istri, atau yang disebut dengan al-wat'u itu. Terus yang ke-10, wal mubasyaratu bisahwatin, yaitu bersentuhan bersentuhan bisahwatin dengan syahwat. Ya, misalnya suami istri melaksanakan ibadah haji, masih dalam keadaan ihram, ya peluk cium, ya berangkulan, tidur bareng misalnya. Nah, dengan syahwat, nah itu tidak dibolehkan. Itu al-mubasyarah ya, bersentuhan ya bisyahwatin dengan syahwat. Yang keberapa itu? Yang ke-10 barusan. Ya, itu 10 hal yang diharamkan pada saat ihram. Ya, coba dilanjutkan. Wa fi jami'i dzalika, wa fi jami'i, dan dalam jami'i semua dzalika itu ya, dalam semua hal tersebut. Dalam yang mana? Dalam yang mana? Yang 10 itu ya. Dalam hal yang 10 itu tadi, melakukan hal yang dilarang. Kalau
melakukan hal yang dilarang pada saat ihram, maka dia wajib apa tadi? Fidyatun, membayar. Al-fidyatu, wajib membayar fidyah. Wa fi jami'i dzalika al-fidyatu, dan pada semua itu al-fidyatu, wajib membayar fidyah. Nanti penjelasannya fidyah bagi yang melanggar larangan-larangan ihram. Nanti kita akan bahas ya. Yang selanjutnya dilanjutkan. Illa, kecuali ya, akad dan nikahi, akad nikah. Iya, fa innahu, sesungguhnya akad nikah itu la yanaqidu, tidak membatalkan haji, begitu ya? Atau tidak membatalkan umroh. Betul Teh Arianti? Ya. Saya sebentar diulangi lagi. Pak, ila akdan nikah, kecuali akad nikah, fa innahu, ya, karena akad nikah itu layan akidu, ya, tidak sah atau apa, tidak batal, artinya tidak sah maksudnya. Layan akidu, tidak sah maksudnya tidak sah akad nikahnya. Apa maksudnya? Orang yang sedang ihram melaksanakan akad nikah, ya, itu la yanaqidu, tidak sah apanya? Akad nikahnya. Karena salah satu syarat akad nikah itu dilakukan sedang tidak dalam keadaan ihram. Jadi kalau sedang dalam keadaan ihram, akad nikahnya itu tidak sah. Ya, dilanjut. Wala yufsiduhu, ya, dan tidak merusak ihram itu, wala yufsiduhu, dan tidak merusak ihram tersebut, illal wat'u, kecuali jima. Ya, illal wat'u, kecuali jima, fil parji, ke dalam parji. Jadi ketika ihram, ya, melakukan akad nikah itu tidak merusak hajinya, ya. Yang merusak hajinya adalah al-wat'u, yaitu jima atau hubungan suami istri, fil farji, ke dalam parji. Jadi kalau jimanya bukan kepada parji, misalnya menyentuh ke bagian badan yang lain, ya, seolah-olah melakukan hubungan suami istri, nah itu tidak membuat rusak ibadah hajinya atau umrohnya gitu. Ya, lanjutkan. Wala yakhruju, dan tidak keluar. Ya, betul, tidak keluar. Oh, wala yakhruju itu maksudnya, ya, wala yakhruju, dan orang yang ihram itu tidak boleh keluar atau tidak boleh keluar, ya, minhu, ya, dari apa? Tidak boleh keluar dari apa? Ya, dari ihramnya, ya, bil fasadi, dengan apa? Iya, apa? Dengan sebab, ya, bil fasadi, dengan sebab telah rusak, fi fasidihi, pada yang merusaknya gitu. Jadi maksud saya tadi, ya, kalau kita sedang ihram, kemudian kita wati atau jima tadi, nah itu tidak boleh keluar dari ihram, membatalkan dari mulai, tidak, dilanjutkan saja, ya. Dilanjutkan saja ihramnya, tapi nanti ada ketentuannya, ada fidyahnya begitu. Ya, dilanjut. Waman patahu, waman, ya, barang siapa, patahu, ketinggalan atau apa patah itu?
Iya, patah itu ketinggalan, ya. Iya, al-wukupu ketinggalan apa? Al-wukupu wukuf bi Arafah di Arafah. Iya, tahallala bi amalil umroti, maka dia tak apa tahallala itu tahallul, ya, tahallala maka dia harus tahallul, ya, bi amalil umroti dengan amalan-amalan umroh atau amaliyah umroh. Jadi orang yang apa tadi, orang yang ketinggalan wukuf di Arafah, maka dia harus tahallul dengan amalan-amalan umroh. Ya, jadi begini maksudnya ya. Jadi kalau ketinggalan wukuf di padang Arafah itu kan tawaf ihramnya sudah, tawafnya sudah, sa'inya sudah. Kemudian tahallul gitu. Nah, artinya dia belum melaksanakan ibadah haji karena belum wukuf di padang Arafah. Ya. Coba dilanjutkan. Wa alaihil qada'u, maka baginya itu wajib mengqada. Ya. Wal hadyu, dan wajib membayar hadyu, membayar kurban. Coba dicoba lagi dijelaskan ya. Jadi orang yang ketinggalan wukuf di Arafah, ya dengan berbagai sebab lah, katakan begitu ya. Misalnya pada tanggal 9 bulan Zulhijjah itu kebetulan sedang sakit. Nah, kalau haji Indonesia kan disapari wukuf kan namanya. Jadi sedang di rumah sakit itu dimasukkan dulu ke dalam mobil, nanti melintasi Arafah, itu sudah wukuf di Arafah, itu namanya safari wukuf. Nah, kalau tidak sempat safari wukuf karena dalam keadaan kritis, ya, nanti dia wajib tahallul, tapi dia wajib membayar qada, ya, mengqada apanya tadi, mengqada hajinya itu, Arafahnya itu, ya, dan dia wajib membayar fidyah. Jadi mengqada itu melaksanakan sesuatu yang wajib tapi di luar waktunya. Nah, ini karena satu dan lain hal tadi, sedang kritis sakit, tidak mungkin disafari wukufkan ya. Nah, maka dia wajib qada dan wajib membayar fidyah. Ya. Ya, al-hadyu. Bukan fidyah tapi hadyu. Hadyu itu kurban. Ya, coba dilanjutkan. Waman taroka ruknan, barang siapa yang waman taroka, siapa yang meninggalkan man tersebut ruknan, satu rukun, salah satu rukun, ya, lam yahilla, ya, maka dia tidak, ya, tidak apa? Dia tidak halal, lam yahilla, ya, maka dia tidak termasuk halal min ihramihi, dari ihramnya, hatta ya'tiya bihi, sampai dia ya melaksanakan rukun tersebut gitu ya. Apa misalnya ihram, ya, tawaf, sa'i itu kan termasuk rukun ya. Nah, kalau yang rukun itu ketinggalan, maka dia tidak termasuk halal tadi ya, sampai dia melaksanakan lagi yang rukun itu. Jadi yang rukun itu, ingat, rukun dari haji itu adalah yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang kelima sa'i, baru tahallul. Nah, kalau umroh hanya 4 tadi. Jadi yang satu tidak ada, wukuf di Arafah itu tidak termasuk rukun umroh.
Nah, kalau rukun itu ketinggalan, ya, maka dia tidak termasuk halal, ya. Apa tadi yang haram-haram itu tidak termasuk halal, ya, sampai dia maksudnya tidak termasuk halal sampai dia melaksanakan ya'tibihi, ya, melaksanakan yang rukun itu tadi. Jadi kalau rukun ketinggalan, hajinya tidak sah. Kalau rukun ketinggalan, umrohnya tidak sah. Ya, harus diulangi atau diqodho tadi itu, ya. Begitu. Coba dilanjutkan. Ya, waman taroka wajiban, waman taroka, siapa yang meninggalkan yang wajib, ya, yang wajib. Anda sudah tahu yang wajib itu apa saja kemarin, ya. Coba dicek lagi, ya. Lazimahu, maka wajib baginya adamu membayar dam berupa kambing atau domba, nanti akan dijelaskan, ya. Jadi yang meninggalkan yang wajib haji, wajib membayar dam. Hajinya sah, tidak perlu diulangi lagi, tapi wajib membayar dam, ya. Tetapi kalau meninggalkan rukun, hajinya tidak sah, ya, harus diulangi atau diqodho, begitu. Dilanjut. Waman taroka sunnatan, waman taroka, siapa yang meninggalkan sunnat haji. Coba dicek lagi nanti sunat haji apa saja. Iya, lam yalzamhu, tidak wajib kepadanya, bitarkiha, dengan meninggalkan tarkiha, meninggalkan yang sunat tersebut, syai'un, sesuatu apapun. Jadi kalau yang sunat ditinggalkan, tidak wajib qodho, tidak wajib mengulangi, tidak wajib membayar fidyah, tidak wajib membayar dam. Ya, sekarang kita coba diulangi, ya, kita ulangi, ya. Kalau yang rukun ketinggalan bagaimana? Coba Teh Arianti, kalau yang rukun ditinggalkan tadi bagaimana? Hajinya tidak sah, harus diulangi atau harus diqodho, ya. Kalau yang wajib ketinggalan atau tidak dilaksanakan, seperti mabit di Muzdalifah misalnya, atau lontar jumroh, kalau wajib ditinggalkan, apa yang harus dilakukan? Yaitu membayar dam, ya, jangan lupa membayar dam. Sekarang kalau yang haram dilakukan, haram yang 10 tadi itu, kalau yang haram dilakukan, maka dia wajib membayar fidyah. Nah, bagaimana kalau sunat dilakukan, tidak dilakukan? Yang sunat tidak dilakukan, tidak ada kewajiban apapun. Nanti kita akan jelaskan bagaimana dam itu aturannya, bagaimana fidyah itu dilaksanakan, apa saja bentuknya, dan lain sebagainya. Kita akan bahas pada pertemuan yang berapa Teh Arianti? Yang ke-36, ya. Para santri sekalian, ya, itu saja yang dapat kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji bagi yang belum. Bagi yang sudah dapat melaksanakan lagi haji, ya, atau kalau haji lama, kita melaksanakan umroh. Insya Allah kita berdoa, ya, mudah-mudahan bareng sama saya. Itu saja, terima kasih. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.